Seperti ini ya, rumah sepasang lansia yang tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan atau di atas gunung ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ibra. Dan hari ini kita sedang berada di wilayah Desa Pedahurip, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Jadi hari ini kita akan mengunjungi sepasang lansia yang tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan. Oke teman-teman, seperti apa kisah sepasang lansia ini? Ikutin terus ya video ini. Oke teman-teman, saat ini kita sudah berada di jalan utama menuju ke tempat di mana ada sepasang lansia yang tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan. Dan di perjalanan kita kali ini kita ditemani sama Kang Mumun ini ya, sebagai petunjuk jalan menuju ke sana. Nah ini Kang Mumun, kira-kira berapa jauh nih kita melakukan perjalanan ke sana? 2 kilo lebih bang. Sekitar 2 kilo. Oke, kita langsung start nih. Ijal udah siap? Siap. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya kondisi jalan menuju ke sana. Nah ini kita melewati persawahan ya. Dan ini lumayan jaraknya dari perkampungan menuju ke tempat sepasang lansia yang tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan ini. Kurang lebih 2 kilo teman-teman. Dan kampungnya ini berada di sini nih. Nah ini kampungnya ya. Jadi kita akan naik ya, naik ke gunung sana ini yang ada di depan kita ini. Nah ini pemandangannya cakep banget ya. Jadi ini kebetulan pas kita lewat sini nih, sawahnya atau padinya lagi bagus-bagusnya nih, lagi hijau-hijaunya. Nah ini kita harus hati-hati teman-teman, karena ini baru turun hujan, jadi jalannya juga lumayan licin. Nah ini Kang Momon, sepasang lansia yang kita kunjungi ini namanya siapa? Abah Uyun sama Ibu Mar. Abah Uyun sama Abah Uyun iya, sama Ibu Mar. Ibu Mar. Masya Allah. Kira-kira tinggal di sana sudah berapa lama? Hampir katanya udah 10 tahun. Oh udah puluhan tahun juga ya. Wow. Jadi teman-teman, rata-rata orang-orang yang kita kunjungi ini kebanyakan tinggalnya di hutan ini sudah sekitar 10 tahunan ke atas ya. Wow, cakep ini ya. Licin, mantap nih. Ini harus hati-hati teman-teman, takut tergelincir. Ijal duluan nih kalau di sini. Udah mulai nanjak kita. Oke.
Wih, ada saung cakep nih. Keren ya. Wow, mantap. Masya Allah. Pemandangannya cantik banget ya. Keren. Aduh, ini mah turun. Licin ini. Harus hati-hati. Wow. Hati banget ya. Hup. Wow. Cakep banget ya. Nih. Jadi kita melewati persawahan dulu nih ya. Mantap ya. Indah banget. Cuman harus hati-hati teman-teman. Takut kepleset. Karena di bawah sini nih jurang. Nah, untuk di desa Padahurip ini alhamdulillah ya, udah ada beberapa warga yang kita kunjungin ya. Sekitar ada 3 orang kali ya, 3 keluarga teman-teman yang kita sudah kunjungin. Dan itu beda-beda lokasinya, jauh-jauh. Ini turun hujan teman-teman. Nah, ini mulai deras ya. Wow, cantik banget, Masya Allah. Indah, keren. Jadi di trip itu salah satu kelebihannya adalah kita bisa menikmati pemandangan cantik seperti ini ya. Nih, Masya Allah, cantik banget nih. Keren. Jadi di trip kita kali ini kita membawa titipan dari Ibu Sabah ya, senilai 500.000, dan titipan dari Kawin Qatar berupa sajadah plus ya ada sedikit lah dari sembako dari saya buat yang tinggal di tengah-tengah hutan nih. Masya Allah, ini kita ketemu warga baru pulang dari kebun ya. Pak Runten, ayo Bu. Masya Allah. Ini jalannya makin cepat aja nih. Waduh. Nanjak dikit ya. Tapi nanjaknya ini nggak banyak teman-teman, dibanding sama yang kemarin di Pendai. Masya Allah, indah banget teman-teman, keren, cakep ya. Waduh. Aduh, ini airnya juga, hujan kayak gini juga masih jernih teman-teman. Tuh, cakep ya.
Wow, ini hujannya tambah deras teman-teman. Haha. Ini. Tapi enak teman-teman ya. Walaupun perjalanannya jauh, namun pemandangannya mengobati rasa lelah ini ya. Wah, cakep. Wow. Wow, Masya Allah, cantik banget. Paruntan. Ya Allah, indah banget ini. Keren. Masih jauh Kang Mumun? Masih? Masih, makanya jalannya cepet. Oke, kita gas. Jadi teman-teman, setiap perjalanan trip saya, selalu saya gambarkan dari ujung perkampungan. Agar apa? Agar teman-teman bisa paham atau bisa mengerti bahwa tempat yang kita kunjungi ini jauh, rata-rata lebih dari 1 kilo. Dan ini yang diinginkan sama donatur-donatur saya. Titipannya mereka sesuai harapan ya, yaitu tepat sasaran. Masya Allah teman-teman. Rasa capek pun hilang kayak gini. Ini kita jalannya cepat teman-teman. Sudah sekitar 14 menit. Kita belum sampai. Wow. Indah banget yakin. Waduh, Masya Allah teman-teman. Aduh. Cuman ini jalannya harus hati-hati ya. Kita boleh melihat keindahan, tapi jangan sampai kepleset. Punten. Nah, ini ibunya lagi nyangkul irigasi ya. Ayo Bu. Yakin nih. Cantik banget teman-teman. Masya Allah. Kamu Mumun ini cepat jalannya teman-teman. Jadi kita harus nyesuaiin. Ini mah lebih dari 3 kilo kayaknya Jal ya. Kayaknya nih jauh teman-teman. Wow. Masya Allah. Sepanjang perjalanan teman-teman, kita disuguhi dengan pemandangan persawahan yang luas ini ya. Ini cantik banget yakin. Jadi kita itu nggak pernah lelah itu karena gini. Setiap hari melihat pemandangan, dan yang membuat kita tambah senang adalah orang-orang yang kita kunjungi itu banyak orang-orang yang hidup sangat-sangat sederhana dan orang-orang yang pandai bersyukur. Masya Allah.
Belum ada tanda-tanda kelihatan rumah, teman-teman. Ini bayangin kalau ke pasar berapa jauh nih ya, atau ke warung. Jangankan ke pasar, ini ke warung aja jauh banget. Hah, udah 19 menit, teman-teman. Wow, cakep nih airnya. Nah. Ups. Perjalanannya menantang banget, tapi puas, teman-teman. Satu jam. Wow. Nanjak lagi nih. Mantap. Hush. Mantap. Nanjak lagi. Wow. Merayap. Pelan-pelan ya. Waduh. Kayak labirin. Tuh. Aduh, ya Allah. Udah mulai merayap. Karena ini tanjakannya nggak main-main. Lututnya udah tremor nih. Masya Allah, pemandangannya cakep banget. Wow, keren banget nih, teman-teman. Keren ya, Masya Allah. Tuh, kampungnya ini berada di bawah sana tuh. Jauh ya. Tuh ya, jauh, teman-teman. Nah, ini kita ketemu warga ya. Baruntan. Ayo. Baruntan. Ayo, Pak. Masya Allah. Wah. Kamu kayaknya udah duluan aja lah. Udah duluan, teman-teman. Anginnya. Masya Allah, teman-teman. Ini pemandangannya cakep banget ya. Cantik. Dan di sini tuh banyak saung-saung, teman-teman. Tuh ya. Saung kebun atau saung sawah nih. Dan ini
Kang Mumun udah duluan ke sana ya. Ngabarin kalau kita mau datang. Wow, cakep nih. Keren teman-teman. Mantap. Lumayan jauh ini. Kurang lebih 3 kilo teman-teman. Masya Allah. Cantik ya. Nah, kita lewat sini nih. Jalannya licin banget nih teman-teman. Wow, di sini ada kerbau. Cantik banget ini tempatnya, keren. Masya Allah, cantik ya. Ini, kayaknya ini aja. Oke, teman-teman, ini kita udah mau sampai ya. Tuh Kang Mumun udah di dalam rumah ya. Alhamdulillah teman-teman. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya sampai juga nih. Masya Allah. Tuh, rumahnya berada di atas tuh. Nah, ini kameranya ngeblur. Saya gosok dulu ya. Nah, di sini ada jamban atau toilet ya, teman-teman. Rumahnya itu tuh. Masya Allah. Oke. Kita mulai naik ke atas ya. Mantap ini. Wow, di sini pemandangannya cantik banget teman-teman. Masya Allah, keren. Cakep ya. Oke, dan inilah rumah Abah Uyun dan istrinya ya. Sangat-sangat sederhana nih. Masya Allah. Assalamualaikum. Ada teman-teman. Alhamdulillah. Wow, di samping sini langsung jurangnya. Punten. Oh, Abah Uyun, benar. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ini Kang Mumun udah duluan. Nah, ini sama istrinya juga ya. Masya Allah. Punten. Ya Allah. Kita kesini pas beliau lagi di rumah. Bah, boleh saya ngobrol-ngobrol dulu sama Boleh. Abah sama Mak ya? Mangga, Bah. Oke, kita masuk dulu nih. Abah boleh masuk, Bah? Saya masuk dulu boleh? Boleh. Oke, dan ini Kang Mumun lagi apa ini? Lagi menghangatkan Masya suasana Allah. badan, Bang. Kedinginan. Aduh. Keringinan di jalan ya, jadi langsung hangatin badan nih. Oke, teman-teman. Alhamdulillah, ini kita sudah sampai di rumahnya Abah Uyun ya, bener ya? Yes. Kalau Mak namanya siapa, lupa saya tadi? Ibu Mar. Ibu Mar atau Mak Mar ya? Masya Allah. Alhamdulillah akhirnya sampai juga teman-teman. Setelah kita melewati perjalanan yang begitu jauh ya. Jauh banget ini, Bah. Sekitar berapa kilo? 3 kilo nyampe kali ya? Gila, iya. Naik turun teman-teman. Iya. Masya Allah. Nah, Abah sama Ma, perkenalan, Abi Ibrah. Asli nama dari Halmahera, Maluku Utara. Iya. Saya kesini Ma dapat informasi dari Kang Mumun. Katanya di tengah-tengah hutan sini, di wilayah pada Hurip ini, ada sepasang lansia yang tinggal menyendiri jauh. Dan ternyata alhamdulillah
sudah ketemu. Abah, saya kesini silaturahim sekaligus membawa titipan rezeki dari Ibu Sabah berupa uang tunai senilai Rp500.000 dan juga sajadah dari KWN Qatar sama tambahan sedikit rezeki dari saya. Nah ini sebelum kita ngobrol, saya mau ngasih dulu nih titipan rezeki dari Ibu Sabah ya. Nah, ini Bah, punten. Ini saya mendapatkan titipan rezeki dari Ibu Sabah. Ini Abah atau Ma yang terima? Mangga? Mangga mau. Abah yang terima ya. Ya. Mangga ya. Nuhun, alhamdulillah. Alhamdulillah. 500.000 Bah. Nuhun. Itu dari Ibu Sabah, tinggalnya di Singapura. Terus. Alhamdulillah. Nuhun. Dan juga ada sajadah dari KWN Qatar. Mak, mohon ditampi. Alhamdulillah. Nah, saya juga kesini silaturahmi sekaligus membawa sedikit Bah, nggak banyak, tapi mudah-mudahan barokah. Ada sembako buat Mas sama Abah. Nah, ini beras, ini minyak goreng, dan ini macam-macam Bah. Nanti bisa dilihat. Alhamdulillah, masya Allah. Pastinya senang ya. Mak, gimana perasaannya Mak? Senang? Senang. Alhamdulillah. Abah juga senang ya. Kaget gak Pak? Kaget gak? Kantenan kaget namanya. Ya kalau kaget ya kaget ya. Tiba-tiba ada orang yang datang ke sini bawa rezeki. Alhamdulillah. Bah, saya boleh ngobrol-ngobrol sedikit ya, Abah sama Ma, tentang mungkin ya kisah hidup selama tinggal di sini. Nah ini ke Abah dulu ya, saya tanya ke Abah dulu. Bah, kira-kira Abah sama Ma ini tinggal di sini sudah berapa lama? Abah parantos 10 tahun lebih. Wow, sudah 10 tahun tinggal di sini. Iya. Masya Allah. Nah, kalau di sini sudah ada listrik atau udah pasang listrik belum, Bah? Ada belum. Nggak ada. Berarti pakainya apa, Bah? Damar? Sempor, damar. Apa? Damar. Damar atau orang sini sebutnya? Sempor. Oh, wow. 10 tahun berarti hidup gelap-gelapan ya, Bah ya? Masya Allah. Nah, ini saya mau tanya ke Mak dulu nih. Mak, ini kan tinggal jauh ya. Perjalanannya dari bawah ke sini tuh lumayan. Jauh banget. Kalau ke warung atau ke pasar berapa hari sekali atau Upami berapa minggu sekali, Mak? gaduh aci sisa kali. Nah, ditranslate Kang Momon. Apa? Kalau punya uang sebulan sekali ke warung, itu bukan ke pasar. Sebulan sekali ke warung itu ya? Karena ke pasar kan jauh ya, Ma ya? Jauh. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi teman-teman, ini alhamdulillah kita sudah ketemu sama Abah dan istrinya ya, Abah Uyun ya, dan istrinya namanya siapa tadi saya lupa, Kang Muhammad? Mak Mar ya, Mak Mar. Nah, masya Allah. Dan seperti ini kondisi tempat tinggal beliau ya, 10 tahun beliau hidup di sini, tapi alhamdulillah beliau dan istrinya sangat bersyukur ya. Nah, Bah, kan tinggal di sini jauh ya, kemana-mana berada di atas gunung ya. Ini Abang apa nggak takut, Bah? Enggak. Udah biasa ya? Biasa iya. Mak nggak takut juga, Mak? Enggak. Karena ada Abah ya, masya Allah. Ini luar biasa, ini jauh lah dari pemukiman teman-teman ya. Dan ini ukuran rumahnya atau saungnya, mohon maaf, ini berapa, Bah? Ukurannya? Ini 4x2. 4x2. Wow, kecil ya. 4x2. Dan seperti ini teman-teman ya, kondisinya ya. Saungnya ini terbuat dari anyaman bambu ya, Bah? Bambu. Anyaman bambu ya. Nah, ini ya. Terus di bagian atas ini campur, ada yang pakai seng sama ada yang pakai genteng. Kalau usia saungnya udah berapa tahun, Bah? Ini 11 tahunan lebih. Oh, lebih ya? Lama berarti ya? Lama. Awet ya? Ya awet. Cuma mungkin ininya udah diganti-ganti ya, apa anyamannya ya?
Anyamannya belum diganti. Hah? Belum diganti. Oh, awet berarti ya? Awet. Masya Allah, luar biasa nih. Ya, usia rumahnya sama mereka tinggal di sini lebih lama usia rumahnya. Ya, Masya Allah. Dan seperti ini, ya, kalau di rumah, ya, beliau masak tuh menggunakan ini nih, seeng namanya, ya, masak nasi, ya. Dan di sini juga ada makanan nih. Ini namanya apa, Bah? Sampo. Singkong diparut. Nah, nasi singkong kalau orang sini bilangnya. Iya. Nah, dan ini nih ya. Ini lauk apa, Bah? Asin. Coba, Bah, saya pengen lihat, Bah. Oh, boleh. Jadi mungkin makan siang hari ini kali ya. Nah, nih. Lauknya punten ya, Bah ya. Sama sambal. Ini nih ikan halus ya atau apa nih? Teri. Ya ikan teri. Jadi makannya kayak gini, Masya Allah ya. Sangat-sangat sederhana ini, luar biasa. Oke, Bah, mungkin saya ngobrolnya cukup, tapi saya mau minta izin dulu sama Abah sama Ma. Saya mau lihat kondisi rumahnya, boleh ya? Iya, boleh, sama di sekitaran rumah. Boleh. Oke, teman-teman. Jadi seperti ini ya kondisi rumah Abah sama Ma. Beliau tinggal berdua di sini sudah sekitar 10 tahun ya. Tinggal gelap-gelapan ya, tanpa ada listrik. Dan ini terlihat apa ini? Tenaga surya. Itu masih jadi atau udah? Udah mati. Oh, udah mati ya, pantas aja. Berarti gelap-gelapan benar. Oke, jadi seperti ini, alhamdulillah kita kesini sudah disiapin ya, pisang, terus udah disiapin minum juga ya. Dan ini makanan sehari-hari beliau nih di sini, sampo ya. Oke, teman-teman, sekarang saya coba lihat keluar dulu ya, melihat pemandangan dari luar sini ya. Masya Allah. Jadi seperti ini suasana di sekitaran rumah ya. Masya Allah, cantik bener teman-teman ya. Perjalanan kita dari perkampungan di sana itu jaraknya kurang lebih 3 kiloan ya, dengan kondisi jalan yang nanjak dan turun teman-teman ya, naik turun ya. Nah, ini dia, sangat-sangat sederhana teman-teman. Dan usia saungnya beliau ini atau rumahnya beliau ini tuh udah puluhan tahun juga teman-teman, sekitar 11 tahun ya, berada di atas nih, di atas gunung ya. Di pinggir-pinggir ini langsung jurang ya, tapi jurang sawah ini. Masya Allah. Tuh teman-teman ya. Jadi di sini banyak saung teman-teman, atau banyak rumah. Tapi di antara saung-saung ini yang tinggal menetap di sini itu Abah Uyun ya. Ini banyak teman-teman ya. Kelihatan di sini. Cakep ya. Masya Allah. Ini pemandangannya mantap ya. Keren. Indah banget sumpah. Oke, jadi seperti inilah kehidupan Abah Uyun sama Mak ya. Beliau hidup prihatin di atas gunung ya, berada di tengah-tengah hutan yang jauh dari pemukiman warga. Jadi kalau mereka ini kalau belanja 1 bulan sekali, itu pun kalau ada uang teman-teman ya. Tapi salutnya mereka ini adalah orang-orang yang pandai bersyukur dan pandai memanfaatkan makanan yang ada di sini ya. Jadi mereka pun makan seadanya. Oke teman-teman, mungkin dari saya cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih banyak kepada Ibu Sabah, Kak Wiwin Qatar, dan teman-teman yang lain sudah memberikan kepercayaan kepada saya ya, amanah kepada saya. Mudah-mudahan rezeki kalian tergantikan lebih banyak lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Ibra mengucapkan sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.